Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Meskipun suasana dingin, paling penak nggih ringkel kemulan, dan atas izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT di masjid-masjidnya, dan kita bisa juga berkumpul di taman surga, di Raudhah. Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi ada Raudhah, ma baina manzili wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Alhamdulillah, di sini juga ada raudhahnya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu berjumpa dengan taman-taman surga, maka bergabunglah di dalamnya. Maksud dari riyadul jannah adalah majelis ilmu di antaranya. Kita berada juga di satu bulan di antara 4 bulan haram, Arba'un Hurum, yakni 4 bulan yang dimuliakan. Kalau kita biasa mengartikan tanah Mekah dan Madinah sebagai haramain, atau kita biasa mengatakan tanah suci Mekah, maka begitupun dengan bulan. Kalau mana bulan haram, sebagaimana tanah haram dimandikan tanah suci, maka bulan haram penerjemahan yang pas adalah dengan bulan suci. Jadi yang disebut dengan bulan suci itu ada 4. Apa itu? Dzulqa'dah, yang kita sekarang berada di dalamnya, hampir habis. Setelahnya Dzulhijjah, berikutnya Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Itu adalah 4 bulan haram. Kalau Ramadan itu malah sebenarnya bukan disebut dengan bulan suci, tapi syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kalau disebut bulan suci, bulan haram, itu maknanya 4 bulan tadi. Makna bulan haram, bulan suci, yakni bulan di mana kemaksiatan benar-benar harus dihindari. Sebagaimana juga ketaatan dihasung untuk diperbanyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita malam ini akan melanjutkan kajian yang pernah saya sampaikan di sini, beberapa seri tentang Quranic personality, tipe kepribadian manusia di dalam Al-Quran, supaya tidak kehilangan jejak. Dan sebenarnya sudah ada bukunya juga, di masing-masing bulan terbit saya tulis. Ketika menafsiri ayat ataupun mentadaburi ayat, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh telah kami turunkan sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang di dalamnya ada dzikrukum, cerita, berita tentang kalian, afala taqilun, maka apakah kalian tidak berakal? Memaknai sekaligus menghayati ayat ini Ahnaf bin Qais, seorang ulama tabi'in, dia juga murid dari Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, alayya bil mushaf fa'altamisu dzikri wa man asbah minal qaum. Kalau begitu aku akan membuka ayat demi ayat, lembar demi lembar mushaf Al-Quran,
supaya saya tahu di mana cerita saya di dalam Al-Qur'an, di mana posisi saya di dalam Al-Qur'an, karena yakin Allah sudah menyebutkan cerita masing-masing manusia. Termasuk yang hadir ini sebenarnya ceritanya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Cuman sudah dicari atau belum. Ya. Kalau Abu Lahab sudah ketemu malahan. Ya. Sudah tahu dia di mana. Di surat apa? Al-Lahab. Panjenengan di surat apa? Ayat berapa? Nah, seharusnya kita mencari. Maka kita juga pernah membahas bagaimana pencarian Ahnaf bin Qais yang sudah kita pernah bahas satu ayat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Yang saya tulis dalam book series dengan judul Penakluk Malam. Kemudian beliau merasa belum sampai di level itu. Beliau lanjutkan ayatnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ini tipe kepribadian manusia yang kedua, karakter manusia yang kedua, unggulan amal yang kedua, yakni di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Saya juga sudah membahasnya dan juga menulisnya berjudul Pejuang Istighfar. Beliau pun merasa belum di level itu dirinya. Beliau mengatakan Allahumma lastu nafsi min haula. Ya Allah, saya belum masuk di level ini. Kemudian beliau membaca ayat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Sudah kita bahas juga dan saya juga sudah menulisnya dengan judul Pahlawan Sedekah. Maka malam ini kelanjutannya, karena beliau juga merasa belum level untuk masuk ke dalam 3 golongan yang telah dibaca tadi, beliau mengatakan Allahumma lastu nafsi min haula. Ya Allah, aku belum masuk di level ini. Maka beliau lanjutkan ayatnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang mengendalikan, menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ini akan kita bahas di buku seri yang keempat dari Quranic Personality berjudul Pengendali Amarah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita tidak memiliki unggulan amal, petingan amal berupa ibadah-ibadah yang khusus, maka setidaknya kita memiliki unggulan amal dalam akhlak terutama. Wabil khusus seperti disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yang ini merupakan karakter penghuni surga yang di dunia punya unggulan amal berupa wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3 sekaligus. Tapi ini semuanya berkaitan. Orang yang menahan amarahnya, memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Untuk seseorang mau berbuat ihsan, berbuat baik, memberikan apa yang dia punya untuk orang lain, apalagi kepada orang yang pernah menyakitinya, bukan perkara yang mudah. Harus sebelumnya dilalui dia mau memaafkan orang lain. Memaafkan beda sama mengampuni, Pak. Kemarin yang lebaran itu bilangnya memaafkan atau mengampuni, Pak? Saling memaafkan atau saling mengampuni? Bedanya mengampuni sama memaafkan apa? Kalau mengampuni itu orangnya masih dianggap bersalah. Sampeyan salah, ning ora tak hukum, itu namanya mengampuni. Ya. Tapi kalau memaafkan, ya, Anda saya maafkan, maka artinya kesalahannya dihapus seakan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, itu memaafkan. Mula nek sing wingi jarine saling memaafkan, lah kok misalnya suatu kali kok qadarullah melakukan kesalahan lagi, jek dihitung, tak titeni sampean ngene iki wis ping 18 lho, tak hitung saka 2020. Wah. Berarti niku durung memaafkan, ya.
mengampuni ya, tapi belum memaafkan. Memaafkan itu artinya apa? Menganggap kesalahan sudah dihapus. Nah, untuk bisa memaafkan ini pun juga harus melalui pintu yang pertama sebelumnya, yakni pasti dia sudah menahan amarah terlebih dahulu. Maka menahan amarah ini sesuatu yang sangat penting. Ya, darinya nanti kalau dia bisa menahan amarah, maka terbuka kebaikan-kebaikan setelahnya. Sebagaimana kalau melampiaskan amarah, terbuka lebar-lebar dosa-dosa setelahnya. Ketika mempraktekkan ayat ini, suatu kali salah seorang ulama tabi'in namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Suatu malam seperti biasa beliau bangun malam untuk mengerjakan sholat. Disiapkan untuk beliau air wudhu, dipegangkan oleh seorang pembantunya yang statusnya ketika itu masih budak. Dipegangkan untuk wudhu air yang berada di kendi. Pas dipegang, dia pakai untuk wudhu, entah mungkin ceroboh atau mungkin masih ngantuk, qadarullah kendinya jatuh, pecahannya mengenai pipi beliau. Ya. Isi hayub-hayuben kena pecahan apa? Kendi kira-kira berapa? Ya. Ya wajar toh, mak perempeng ya wajar. Tampak kemarahan pada wajah beliau, tapi pembantunya ini tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum beliau marah, ya, baru tampak di wajahnya, beliau kemudian membacakan ayat ini. Ya, ini ya, apa ini pembantunya ini pintar banget ya. Hafal sekaligus juga tahu kapan dibaca. Maka dia katakan wal kadhiminal ghaid, dan orang yang menahan amarahnya. Ya. Mosok wis dilingking ayat ya sik tetep nesu, nggih. Nah, begitu dibaca ayat wal kadhiminal ghaid, dan orang yang menahan amarahnya. Semua dodone, yo tak tahan amarahku. Aku ra sida nesu. Ya, saya tahan amarahku. Jadi sampean to nggih. Nek kurang mosok ya mung nahan amarah, ya, gek-gek sok ben bledos. Saiki tak tahan sok ben titenono, maka dilanjutkan ayatnya wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang lain. Iki kurang, Pak. Jadi nek ora disengeni ngono isih kurang. Pengine dimaafkan. Maka dia katakan, "Baik, aku maafkan dirimu." Rung trimo nek kok, ya. Yang dimaafke tok ngene ya wis seneng nek rung trimo. Ya. Ya aja mung ora nesu, aja mung nahan apa? Ngai pangapura, maaf nih ya mbok kaya apa ngono lho ya. Dibaca ayat selanjutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang memberikan ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Nah, mikir beliau, bocah kita kayak apa sing seneng ngono kira-kira ya. Karena dia statusnya budak, maka dia katakan, maka mulai saat ini kamu saya merdekakan. Masya Allah, ayat dipraktekkan satu potong demi potong ayat dipraktekkan. Ya, wal kadhiminal ghaid, wal afina 'anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Kira-kira misalnya itu yang ngalami itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira bisa enggak melakukan hal itu? Jenengan jadi bos, lagi sibuk kerja, pokoknya buka laptop, bo nyambut gawe apa ngegame ora ngerti, buka laptop. Ya. Buka laptop lagi asik, ya. Itu office boy-nya, OB-nya datang membawakan secangkir kopi, ya dinggo kanca nyambut gawe. Ya. Qadarullah pas dicerake malah numplak nanggo laptop. Datane entek kabeh rasa dibuka laptop. Kira-kira nesu mboten jenengan? Mboten, Masya Allah ya. Luar biasa ya. Soalnya ra di laptop ya. Nah, mau marah ternyata niku OB-ne kok ya apal ayat niki. Ngajine nang amanah ya. Maka dia katakan wal kadhiminal ghaid. Wah, jenengan kira ngaten. Ya, aku tahan amarahku. Aja nesu, aja nesu. Aku ra nesu, ya. Aku ra nesu ning karo modern, aku ra nesu, ya. Ya. Wal afina 'anin nas. Memaafkan orang lain, baik aku maafkan dirimu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tak angkat sampean dadi staf. Ya, kira-kira ngono. Gajimu tak unggahke. Ngono ra Pak kira-kira? Apa malah tak pecat sampean ya. Nah, ini
merupakan perilaku yang luar biasa, dan karenanya ini adalah merupakan keunggulan amal. Sampai disebutkan Allah karakter penghuni surga, di antaranya ada orang yang punya unggulan di sini. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jangan sampai wis salat wengine ya ora sregep, maca Qur'ane ya arang-arang, poso yo nek poso tok Ramadan liyane males, terus napa bale? Sedekah yo sithik wis ngono menguring terus. Terus petingane ngono apa? Nah, ini bulan amal. Sesuatu yang sangat istimewa, bahkan kalau Nabi menyebut orang yang paling kuat itu adalah orang yang menahan amarahnya, bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang metekol, bukan. Beliau mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Laisa syadidu bisur'ah. Bukannya orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, orang yang kuat secara fisik. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsunya di saat marah. Itu orang yang kuat. Kenapa? Karena ketika orang itu mampu menahan amarah, maka terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Sebagaimana kalau seseorang itu marah, maka membuka pintu-pintu keburukan yang lain. Maka dengan mencegah amarah, maka menjadi orang yang kuat. Tentang amarah, bagaimana suatu kali Rasulullah SAW, beliau ini pernah dimintai nasihat oleh seorang sahabat. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ausini. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah ausini, tolong berikan wasiat kepada saya. Tolong nasihati saya. Maka beliau mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Faradada miraran, dia minta lagi, tambah wahai Rasulullah, lagi wahai Rasulullah. Faqala la taghdab. Beliau tetap mengatakan la taghdab. Njuk tambah, baleni meneh, la taghdab. Jangan kamu marah. Di sini ada hikmah bagaimana dakwahnya Rasulullah. Pertanyaannya sama, belum tentu jawabannya sama. Nabi pernah ditanya para sahabat dengan kata-kata ausini, ausina, banyak sekali. Tapi tidak semuanya beliau katakan kepada masing-masing dengan kalimat la taghdab. Sesekali beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Sesekali yang lain beliau mengatakan qul amantu billah tsumastaqim, dengan pertanyaan yang sama, ausini, berilah wasiat kepadaku. Makanya kita kalau dimintai nasihat, usahakan pas dengan keadaannya. Kenapa Nabi memberikan nasihat dengan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada? Karena ini nasihat diberikan kepada orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu mau berpisah dengan Rasulullah untuk suatu tugas. Maka pesan beliau, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, meskipun jauh dari saya. Biasanya kamu dekat dengan saya karena suatu tugas kamu jauh, maka jaga takwa dimanapun kamu berada. Pas. Begitupun dengan kalimat ini, la taghdab. Ada dua hikmah yang bisa diambil. Mungkin sahabat yang bertanya ini orang yang punya banyak keutamaan, tapi punya satu kelemahan saja. Apa kelemahannya? Kelemahannya dia masih suka marah-marah. Maka dengan satu nasihat ini menutup kekurangannya, menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. La taghdab. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, apa yang didapatkan sendiri oleh orang yang dinasihati Rasulullah. Ketika beliau mendapatkan nasihat la taghdab berkali-kali, beliau ulang mikir. Orang ini mikir, Lalu dia katakan, fa fakkartu hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Saya terus berpikir, merenungi nasihat Rasulullah la taghdab. Faidal ghadab, maka saya temukan pada kemarin itu yujma'u kullasyarr, mengumpulkan, berpotensi segala keburukan, segala dosa. Semua dosa bisa terjadi, permulaannya adalah marah. Orang kalau marah muncul dosa hati, berupa apa?
hasad, iri, dengki, serai, napa malih? Jahil metakil. Kumplitane ngaten niku, nggih. Nah, orang kalau marah mesti iri. Iri niku napa toh? Iri itu adalah ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang. Mbuh pindah, mbuh ilang, mbuh pindahe nang awake kono apa ora, sing penting ilang. Itu orang yang hasad, ya. Atau ingin orang yang dia tidak suka itu mendapatkan satu musibah. Nah, niku nek wong hasad ngaten niku, ya. SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, itu merusak kebaikan, Pak. Ya. Iyyakum wal hasad fa inal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian hasad, dengki. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Lestek. Nah, ini dosa hati. Belum lagi dosa yang berupa suudzon. Inna ba'dadhanni itsmun. Sesungguhnya di antara dzan, prasangka buruk itu ada dosanya. Wong nek nesu karo wong liyane mesti suudzon. Nggih mboten? Mesti wis nyangka elek karo wong, mesti nyangka elek. Nah, makanya ini dosa-dosa yang mungkin timbul di hati. Ketika orang marah, maka dia apa? Langsung mengucapkan kata-kata kotor. Mbuh misuh, mbuh ngelek-elek, mbuh nuduh, itu semua bentuk kedzaliman. Dilakukan oleh apa? Lisan. Ya. Belum lagi nanti muncul dosa-dosa dengan anggota badan, kedzaliman. Paling ora ya ana piring terbang. Ya. Zalim napa niku zalim? Zalim itu wa'u syai' ila ghairi maudhi'ih, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kupluk didelekke dengkul niku zalim. Ning ora dosa. Zalim secara bahasa. Ning nek sendale jenengan dideleke pipine bojone jenengan, nah niku zalim tur dosa. Dudu nggone sandal kok nang pipine bojone dudu nggone. Sandal ki nggone apa? Sikil. Nek sendal jepit ampun nggo numpak motor, Numpak motor nganggo sendal jepit niku bahaya. Apa malah numpak motor nganggo sepatu. Iso mboten? Numpak motor karo nganggo sepatu ngono pira? Bahaya mboten? Mula nganggone sadurunge numpak, nggih. Sadurunge numpak nganggone. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan sampai pada tataran orang itu kemudian membunuh, itu biasanya paling jamak terjadi disebabkan karena apa? Amarah. Ya. Maka sampai di mana itu? Di barat itu malah ada suatu wahana, ya, yang disediakan bagi orang yang mau melampiaskan amarah. Wong nek nesu-nesu, nggih, bangane ngepuri piring nang omah, ten mriku pun disediakake. Disediakan wis arep ngepuri piring pira wae terserah. Ya. Gelas pira dikepruk terserah, sing penting kari-karan hitungan ngono lho, ya. Jadi wahana khusus untuk melampiaskan amarah. Iki samsaya akeh sing dikepruk, sing duwe seneng ya. Totalane ya luwih akeh, ya. Nek perlu dikek fotone sing digedhingi, apa foto mantan ngono ya. Wah. Ling kepruke tambah akeh niku. Ya. Sampai sebegitunya, ya. Nah, karena begitu berbahayanya amarah, maka orang yang menahannya disebut sebagai orang yang kuat. Ya. Laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat, orang yang keker, bukan. Ya. Walaupun orang itu secara fisik kuat, tapi dia tetap dianggap lemah kalau dia tidak mampu menahan amarahnya. Ya. Biasanya ya kalahan. Ya. Ada namanya Kildah bin Usaid di masa Rasulullah, yang memang secara fisik ya dia kuat. Tapi dia gulat dengan Rasulullah, selalu kalah. Katanya masuk Islam tapi juga tidak masuk Islam. Dia itu menggambarkan kekuatan fisiknya, berdiri di atas kulit sapi yang sudah dikeringkan, lalu 10 orang itu membanting dia, merobohkan dia dari 10 arah. Ya, itu tidak kuat. Ya. Bahkan mereka yang terpelanting, saking Pak, fisiknya kuat.
Tapi dengan kekuatannya ini ternyata dia menjadi orang yang sangat lemah. Kenapa? Dia menjadi orang yang makin ingkar. Ya. Ketika turun ayat tentang alaiha tis'ata asyar, di neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Karena dia merasa kuat, maka dengan sombongnya dia mengatakan kepada kaumnya, kepada orang-orang Quraisy, iki gandeng malaikate sing jaga 19, saiki ngene wae didum-dum, ya. Bagi-bagi tugas. Akfuni bisnain wa ufikum bisa ba'asyrah. Sing malaikat loro kroyokan wong sak Quraisy. Sing 17 tak rampungane dhewe, gleleng ora kuwi. Ya. Gleleng. Orang ngerti malaikat yang disifati Allah ghiladun syidad, ya. Amat sangat kuat, amat sangat keras. Mangsane apa? Ya. Arep ngrampungi 17 malaikat. Ya, makanya Allah firmankan, "Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Tiadalah kami jadikan jumlah tersebut melainkan sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Men tambah maido tambah abot siksane. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Karena dengan menahan amarahnya terjaga dari kemadaratan yang mungkin muncul. Ada perkataan sangat bagus dari Imam Hasan Al-Basri tentang orang-orang yang kuat, bahkan dia juga yang dijaga oleh Allah dari syaitan, ya. Beliau mengatakan, arba'un man kunna fihi asmallahu minasyaitan. Ada 4 perkara yang apabila dimiliki seseorang, maka Allah akan jaga dia dari gangguan syaitan, wa haramu 'alan nar, dijauhkan dari neraka. Ya. Silakan nanti bisa dilihat yang punya bukunya, halaman 16 sebelah kiri bagian atas, ya. Kayak Ustaz Sopo ya, mungkin japlak, ya. Nah, siapa dia? Yang pertama, man malakan nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, aindar raghbah, di saat punya keinginan. Wong nek di kepinginan, ya. Ini keinginan, pengen ini, dia bisa mengendalikan nafsunya, maka dia mampu mengalahkan syaitan, mampu mengendalikan jiwanya, ya. Karena banyak orang-orang yang ketika punya keinginan, sing penting keturutan saiki, mbuh piye carane ora mikir halal haram, ya. Andeng kemronggo, selak kemecer mendapat kenikmatan, akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara, ya. Mbuh ngapusi, mbuh tekonang dukun, golek penglarisan, ya. Golek penglarisan nang dukun sing dukune melarat. Lagi butuh duit. Kira-kira piye? Ana nggon iklan. BU dijual penglarisan sudah terbukti teruji. Pripun, Pak? Ngono ya sik payu niku. Sing dodol niku, sing didol apa? Penglarisan. Sing dodol lagi BU. Napa BU? Butuh uang. Ini gendeng napa? Gendeng napa bodoh nih? Lah nek pancen sampean itu yang jual itu, ya. Lagi butuh duit, wong yo ndek penglarisan. Nek nyoto apa mbok wis ditamakke. Lah kok malah didol, apa njaluk melarat? Ngono kok ya ana sing tuku niku nggih. Tapi ngene niku, orang kalau dia punya keinginan tidak bisa mengendalikan keinginannya, biasanya akan terjerumus pada sesuatu yang lebih besar. Agamanya rusak, ya, dunianya juga makin rusak juga. Ini inda ar-raghbah. Kemudian juga wa inda ar-rahbah, ketika dalam keadaan takut. Ada orang yang begitu takut lalu terpautnya hati kepada selain Allah. Tadi dia datang kepada jin, ya. Rumah sana jin ya orang di masalah, ya. Pernah kita belajar tentang campur tangan jin di alam manusia, ya. Jin ku yang duwe masalah. Lah kok wong sing duwe masalah teko karo jin ya sing duwe masalah. Nek cara saiki ya wis ayo tak ewangi nangis bareng ngono ae. Anda butuh dana segar, saya juga. Ya ngono kuwi ae, ya. Makanya Allah menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia itu ada orang-orang
yang minta pertolongan, perlindungan kepada jin dan tidak menambah mereka selain dari kesalahan dan dosa. Ya. Datang kepada sing bau reksa, datang kepada tadi dukun untuk apa ini lepas dari apa yang mereka alami. Padahal Allah sudah menyebutkan orang-orang yang minta perlindungan, minta keselamatan ya, kepada selain Allah itu seperti apa? Kamatsalil ankabuti ittakhadat baitan, seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sungguh rumah laba-laba adalah rumah yang paling rapuh. Pun ngerti nggih? Napa sarang laba-laba? Nggih. Napa? Taman. Lama. Oh, lamat. Jenenge lamat. Oh, nggih. Jadi cerah kaya beda ya istilahnya. Nggon jenenge omah monggo ngono wae, ya. Nah, itu sarang laba-laba itu adalah rumah yang paling rapuh. Nek ana udan, kudanan mboten? Panas, panasan, ya. Terus nek angin, penangin, ambiar. Ana pang nyeblok, ambiar. Lah ngono dadek omah itu loh. Orang yang minta perlindungan kepada selain Allah itu dia sesungguhnya mencari aman di tempat yang paling rawan. Ya, ini kalau kita bicara fisiknya, belum bicara tentang hakikat apa yang ada dalam rumah tangga laba-laba. Niku sing gawe omah niku napa? Monggo sing monggo. Laba-laba jantan atau betina? Sing lanang napa sing wedok niku? Quran sudah menyebutkan kamatsalil ankabuti ittakhadat, ada ta'u ta'nis, berarti betina, ya, betina bukan perempuan, ya. Wanita, ya, betina, ya. Berarti yang betina ini yang bikin sarang. Untuk apa? Ini untuk memancing kedatangan apa? Satu, untuk memancing kedatangan pejantan. Kalau nanti sudah dikawini, si pejantannya ini dibunuh, ya, dibunuh. Satu. Kedua, sarang laba-laba ini dipakai untuk menjerat mangsanya. Ada serangga-serangga pengen glayah-glayah temeriku, pengen golek pangan temeriku, pengen apa lepas dari kelelahan ke situ. Malah tidak apa? Dipangan sama apa? Laba-laba. Itu orang-orang yang datang ke dukun, Pak. Ya kayak gitu. Ya. Melarat, ya, apa? Miskin, marani jaluk turun kalau dukun. Dadi napa, Pak? Dadi kere gitu ya. Melarat dadi kere, ya. We jaluk pinter teko nang dukun. Dadi apa? Dadi wong bodoh. Mula tekone namanya wong pinter, gitu ya. Ngapa kok diarani wong pinter? Sebab sing teko wong bodoh, ya. Pokoknya masih tambah nemen. Ceritanya mah tambah nemen. Ya, ini orang kalau tidak bisa mengendalikan rasa takutnya terjerumus kepada kesyirikan dan juga kepada dosa-dosa yang lain. Kemudian juga ainda syahwah, ketika dalam keadaan syahwat memuncak. Ya, kalau tidak bisa mampu menguasai, dia akan terjerumus pada dosa besar. Tapi orang mampu menguasainya, ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang ya, dia akan dimenangkan oleh Allah dari syaitan. Dan yang keempat adalah indal ghadab, ketika seseorang dalam keadaan marah, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hendaknya kita perhatikan bagaimana orang-orang yang apa ini kuat ini, dengan dia mencegah amarahnya, segala perkara-perkara yang buruk bisa tercegah, ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa ya juga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dosa-dosa, semua dosa yang kecil dan yang besar itu underane mung telu kemawon. Akarnya 3 saja, ya. Beliau mengatakan usulul maksiyah kibaruha wa sigharuha thalathah. Akar dari dosa-dosa itu yang kecil maupun yang besar itu 3 saja. Pertama, ta'alluqul qalbi li ghairillah. Keterpautan hati kepada selain Allah. Ya tadi, ketika raghbah, ketika rahbah, tertujunya kepada selain Allah. Sing digoleki pisanan itu selain Allah. Orang yang terpaut hatinya pada selain Allah.
Dosa-dosa yang muncul apa? Ya, riya, sum'ah. Paling besar adalah apa? Syirik. Ya, kenapa? Ta'alluqul qalbi li ghairillah. Kemudian yang kedua adalah ta'atul quwwah asyahwaniyah. Memperturutkan nafsu hewaniyah, nafsu syahwat. Ya, pengen mangan enak, ya. Akhirnya apa? Nyolong. Akhirnya apa? Ngapusi, ya. Menipu timbangan dan sebagainya, ya. Kemudian juga dari sisi syahwat di bawah perut, ya, maka ini yang paling berat adalah ketika seseorang apa? Terjerumus kepada zina. Kenapa? Ta'atul quwwah asyahwaniyah. Dan yang ketiga adalah ta'atul quwwah al-ghadabiyah. Ta'atul quwwah al-ghadabiyah. Memperturutkan nafsu amarah. Orang ketika marah ya tadi kemudian mencela, ya, kemudian hasad, kemudian berlaku zalim, menyakiti orang lain sampai pada tataran yang paling berat adalah membunuh. Nah, ini semuanya akarnya dari tiga ini. Maka coba perhatikan Bapak sekalian, dosa apa wae mesti underane telu iki. Keterpautan hati kepada selain Allah. Apa yang kedua? Memperturutkan nafsu syahwat. Yang ketiga, melampiaskan nafsu amarah. Ini semua dosa bermula dari sini. Nah, karena ini ada suatu keutamaan, maka kita perlu tahu bagaimana tipsnya. Memang yang namanya marah muncul seketika, ya, itu bukan sesuatu yang bisa dihindari, ya. Maksudnya begini, itu adalah bagian dari tabiat manusia. Kalau ada ini sesuatu terjadi atas kita yang tidak kita inginkan, refleks kita memang apa? Marah. Pada saat itu karena kita tidak ngundang, belum sampai terkena dosa. Awalnya dulu para sahabat menganggapnya ini juga sudah dosa. Pernah ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan dan apapun yang kalian sembunyikan, Allah akan menghisapnya. Para sahabat ketika turun ayat ini merasakan sangat berat. Mereka ketika mendapati ayat ini, berarti kesimpulan awal mereka, kalau suatu kali terlintas, ya, kita pernah ndak Pak? Ngeti-ngeti dibujuki kayak pengen miso, ya. Tahu-tahu kayak ada bisikan apa? Mak celing, bayangke sing ora-ora, ya. Kadang-kadang ya tadi ada suatu hal, ada orang lain berbuat salah ke kita, kita pengen apa? Balik marah, pengen apa? Miso-miso dan sebagainya. Muncul itu pernah enggak? Nah, kalau pas muncul kita tidak mengundangnya, itu kan berat. Menghindarinya berat. Wong ya ora diundang, ngerti-ngerti teko ngono wae, gitu ya. Nah, tapi para sahabat menganggap karena ini berat, mereka khawatir ini kalau ini dihisab berat sekali ya Rasulullah. Sampai mereka mengatakan ya Rasulullah, telah turun ayat, turun perintah kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk mengerjakannya, ya. Kalau ketika kami diperintahkan hijrah, kami hijrah dengan harta dan jiwanya. Diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan jihad, berjihad, ya. Tapi yang ini tidak mampu kami kerjakan ya Rasulullah. Ketika itu Nabi awalnya juga mengatakan qulu sami'na wa ata'na. Katakan oleh kalian sami'na wa ata'na. Kalian jangan ngayal, katakan sami'na wa ata'na. Maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranak. Kami mendengar dan kami taat, tapi kami mohon ampunan. Maksudnya apa, Pak? Nek sing iki angel tenan, ya. Wong ora karepe dhewe, tiba-tiba datang, ya. Sampai kemudian turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak membebani apa-apa yang tidak kuat untuk ditanggung. Monggo ngunjuk riyen kula kancani. Pak Dune ini. Maka dengan turun ayat tersebut para sahabat merasa lebih ringan, ya. Artinya apa? Kalau larangan la taghdab, jangan kamu marah, itu sebenarnya di antara ulama memahami la taghdab maksudnya jangan sampai marah kamu itu
menjadikan kalian melampiaskannya dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi perempengnya datang awalnya itu sesuatu yang masih dimaklumi. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Nah, tapi apakah kemudian kita merespon amarah yang muncul itu atau tidak, ini masalahnya ya. Maka ada tips bagaimana ketika kita datang amarahnya, segera menata hati, segera menata raga. Menata hati bagaimana caranya ya. Satu, menata hati ya, dengan cara bahwa selagi kita itu beramal karena Allah ya, selagi kita, gerak kita, diam kita, berucap kita, meneng kita itu karena Allah, maka kita ingat jangan ada yang mendikte kita selain Allah. Jangan sampai perilaku orang lain kepada kita menjadikan kita berperilaku buruk. Artinya kita didikte oleh perlakuan orang kepada kita. Cukup yang mendikte kita adalah Allah. Umar bin Abdul Aziz suatu kali malam hari masuk masjid sama pengawalnya. Masjid peteng rano lampune ya. Pas ketika dia berjalan nggak kelihatan, ternyata ada orang tidur di dalam masjid. Kepidak wetenge nek namanya. Bareng kepidak muring-muring nesu-nesu Pak. Ya. Apa dia bilang? "Anta himar? Kamu himar ya?" Bayangke Pak, niki khalifah lho Pak. Khalifah dilokke himar. Himar niku napa? Keledai itu adalah gambaran binatang yang paling bodoh. Itu keledai. Ya. Khalifah dilokke nang ngarep moto Pak. Dengan kedua telinganya langsung dia mendengar ya. "Anta himar? Kamu keledai ya?" Kira-kira nek jenengan kira-kira nesu mboten? Ya. Sing ngelokke ngono wis ora sah jenengan presiden, jenengan RT lah. Wargane ngaten niku ya. Kira-kira jenengan nesu mboten? Ya. Tapi ketika itu apa yang dikatakan Umar? Beliau mengatakan lastu himar ana Umar. Saya bukan himar, saya Umar. Ya, kenal ya? Sampean himar ya? Duduk, aku duduk himar, aku Umar. Ya. Niki pengawalnya niki mboten trimo, wis arep diantemi, tapi dilarang sama beliau. Lah ngopo? Wis rampung kok urusane. Tapi dia wa amilal mukminin mengatai Anda himar. Enggak kok. Dia tidak mengatai saya himar, dia cuma tanya, "Kamu himar?" Dan sudah saya jawab, "Saya bukan himar, tapi saya Umar." Wis gampang ta ya? Pinaran. Ya tetap burung pina, urung terima ya. Nek jenengan urung terima kira-kira. Ya. Jangan sampai orang lain perilakunya mendikte kita. Siapapun yang pernah bertemu dengan kita, orang dekat kita, orang jauh, ya, yang ketemu langsung, yang tidak langsung, melalui dunia nyata atau dunia maya, ya. Mereka itu sebenarnya ujian untuk kita, sebagaimana kita juga ujian bagi mereka. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, dan kami jadikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain ya, sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagai ujian kalian sabar atau tidak, yakni sabar dengan pengertian bahwa interaksi kalian tidak menjadikan kalian menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah ya. Dan pangapunten bapak niku ujiane anak, sebagaimana anak ujian bagi bapak. Ya. Santri itu ujian bagi guru, guru juga ujian bagi santrinya. Ya. Kula ngomong ra wis-wis niku ujian jenengan, nggih. Nek pas jenengan ngantuk wonten niku nggih ujian nggih kula. Nggih, padha niku. Nggih. Kula ora iso mangan niki jenengan iso dahar ngoten niku nggih ujian kula, nggih. Nah, masing-masing jadi ujian. Istri ujian suami, suami ujian istri. Ya. Maka bagaimana tetap dalam keadaan kita ini menyadari ujian, bersabar, tidak kemudian terdikte oleh orang lain sehingga melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanya Nabi berikan suatu resep ya. Kalau ini kita punya hidup enak. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang kalau dia tujukan niatannya karena Allah, mengharapkan pahala di akhirat, ya, enak itu. Falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Ya. Dia ya sami-samiso, samuni-muni. Ning apa? Kalau memang apa yang dilakukan itu untuk Allah, mengharap pahala Allah di akhirat, ya, dia akan berkata yang baik. Ya. Dan dia kalau tidak punya perkataan baik, diam. Nah, begitupun falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tetangganya, hendaklah memuliakan tamunya, ya. Walaupun tanggane iki ya seseorang tok nganyelke gitu ya. Falyukrim dhaifah. Karena dia ini beramal karena siapa? Karena Allah, ya. Maka kalau kita bisa menata hati seperti itu, masya Allah, ya, kita akan bisa terhindar dari kemungkinan melampiaskan amarah, ya. Digenengi wong, terus awake dhewe ngerti nek digenengi, niku emosi kan. Nah, maka ada tipsnya. Dulu kalau para ulama ada beberapa ini ya, cara. Kalau Imam Hasan Al-Basri, suatu kali ada orang mengatakan pada beliau, "Ya Syekh, ada si fulan menggunjing Anda begini." Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Marhaban bil ajri." Ya. Selamat datang pahala. Tanpa tanpa berkorban harta, tanpa berbuat apa-apa. Nur itu ganjaran. Gimana? Digreneng ini ku entuk ganjaran padahal orang ngopo-ngopo. Ora kelangan bondo, ora kelangan tenaga, ora ngopo-ngopo itu ganjaran. Gimana? Nah jenengan digrenengi, ya. Maka beliau katakan marhaban bil ajr, ya. Marhaban bil ajr. Selamat datang pahala. Nah, jenengan serangan niku, ya. Kuwi ganjaran sing paling penak nek liyane kuwi napa, Pak? Ya. Orang ngopo-ngopo itu ganjaran lho, Pak. Orang ngopo-ngopo. Nek liyane nggo ngopo-ngopo ta nggih? Iki ra ngopo-ngopo tuh ganjaran kok ya meso nesu malahan ya. Nah, ini caranya Hasan Al-Basri. Ya. Ada lagi cara Ana bin Qais. Ketika seseorang tiba-tiba ngunek-uneke beliau, menuduh macam-macam pada beliau, apa beliau katakan? Kalau memang apa yang Anda katakan benar, semoga Allah mengampuni saya. Ya. Dan kalau apa yang Anda katakan salah, semoga Allah memaafkan Anda. Pripun? Penak mboten ini? Piye-piye penak jane ya. Nek sanan ati ngono penak. Nih tetep ora trima piye? Ya. Atau seperti caranya Imam Syafi'i. Datang seseorang kepada beliau, fake si fulan telah mengunjung Anda, dia mengatai tentang Anda begini-begini, banyak saksinya. Ya. Maka beliau kemudian mencari sesuatu yang berharga, lalu dia kirimkan kepada orang yang mengunjungnya sebagai hadiah. Ya. Dikatakan kepadanya, ini hadiah saya, ya. Tapi mohon maaf, hadiah saya untuk Anda tidak lebih berharga daripada hadiah Anda kepada saya. Ya. Misalnya ngai hadiah kipas angin, gitu, Pak. Ya. Kipas angin mempiro gitu loh. Padahal hadiah dia ke Imam Syafi'i apa? Lebih berharga. Apa hadiah apa, Pak? Pahala. Ya. Jadi mohon maaf kalau saya hanya bisa ngasih hadiah kipas angin, ya. Padahal jenengan hadiah kula wah ora ukur, ya. Ndak ternilai harganya. Berupa apa? Pahala. Kira-kira sing dikai hadiah ngono kuwi kelakem ora, Pak? Ya. Malah baleni meneh. Ya. Jan ra diisin tenan baleni meneh, ya. Nah, ini tentang bagaimana kita bisa menata hati, ya. Menata hati juga dengan memikirkan, ya, bagaimana dampak dari orang yang marah. Kalau orang Arab mengatakan tentang orang yang marah itu awaluhu al-junun wa akhiruhu an-nadamu. Orang yang marah itu, kemarahan itu diawali dengan kegilaan, diakhiri dengan penyesalan. Dan pangapunten, nek wong nek lagi nesu-nesu niku ora ana bedane wong pinter wong bodho, kabeh dadi bodho. Gelar-gelar itu hanyalah soal apa? Tulisan mawon, ya. Profesor kah, doktor kah, ya. Itu kalau sedang marah jadi wong bodoh, Pak. Pikirannya mesti tertinggung.
Padha karo wong ra sekolah. Nah, ya. Bahkan ustaz pun kalau lagi marah, ya hilang. Ilmunya ngono hilang. Ya. Makanya pernah lihat Pak, kalau ada suami istri lagi cekcok, lagi padu, bengok-bengok, bianter-bianter, ya. Padahal jaraknya mung 1 meter. Ya nek 50 meter, 100 meter bengok-bengok ngono men krungu. Lah 1 meter kok bengok-bengok niku mergane napa? Mergane ya nyun pangapunten lagi owah. Ya. Wong nek lagi nesu itu awalu al-junun. Ya. Awalnya itu kegilaan. Rumangsane nek kono ngomong bianter bojone krungu. Bojone ya pengen ngomong ora pengen ngrungokke. Kene bianter, sing krungu tanggane. Malah wadine kebuka kabeh. Oh, tibake to. Ya. Akhirnya apa? Wa akhiru anadam, akhirnya penyesalan. Wah, mau tiwas sampai dibengok-bengok. Ya. Aku ngebengok-bengok kowe ra krungu, kowe bengok-bengok aku ya ora krungu, sing krungu malah tanggane. Fokus nek ana ngono ku wae. Ngupe ngono malah tanggane, Pak. Ya. Sing dijak omongan malah apa? Sing dijak ora kupinge. Napa nih? Niki lho, ya. Nah, malah apa? Padha-padha pengen apa? Ya, pengen ngomong banter. Itu kenapa? Orang ketika marah itu memang apa? Akalnya hilang. Makanya hati-hati jangan sampai ketika ada apa ini ambisi mau marah, ingat ya. Jenengan kuwi duwe ilmu, ya. Bagaimanapun Anda itu punya ilmu, jangan sampai menghilangkan ilmu Anda dengan apa? Ketika melampiaskan amarah berarti Anda menghilangkan akal Anda. Ya. Makanya jangan mengambil keputusan ketika apa sedang marah. Ini menata hati. Ya. Menata lisan. Bagaimana cara menata lisan? Nek ra iso muni apik meneng. Ya. Maka Nabi berpesan, "Idza ghadaba ahadukum falyaskut." Siapa di antara kalian yang marah maka hendaklah diam. Soalnya nek ra iso meneng ngomonge niku mesti napa, Pak? Misu-misu ya. Wabeh jeneng kewan disebut ya. Sing nang bonbin sing diduweni tanggane ya diceluk ya. Nek perlu nek ana kamus misu-misu kira-kira diwaca siji-siji ya. Nah, kenapa? Saking pengen melampiaskannya. Makanya ketika dalam keadaan marah meneng ya. Atau kalau dia berbicara hendaklah membaca apa? Ta'awud. Suatu kali ada 2 orang cekcok ya, nganti apa? Niki urat lehernya itu kelihatan. Nganti napa? Metu kabeh napa? Saking oleh muatot ya, bunga-bunga. Apa kata Rasulullah? Saya tahu satu kalimat yang ketika keduanya membacanya niscaya tersudahi apa yang sedang mereka alami. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Kemarahan dari setan. Ya. Karena ketika orang marah itu dia akan melakukan kegilaan-kegilaan, ya, maka setan senang dikompori sama setan. Maka Nabi ajarkan apa itu? Supaya terhindar dari amarah dengan cara membaca ta'awudz. Kemudian menata raga. Bagaimana cara menata raga? Yakni kalau kita marah sedangkan kita dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kita duduk. Karena duduk itu untuk melampiaskan amarah lebih jauh jaraknya. Nek ngadeg ngono nek melampiaskan wis karek napa? Apa? Mumbul apa karek apa? Uppercut nyaut rahang, ya. Tapi kalau duduk rodok kangelan. Makanya dengan duduk itu bisa mengurangi, ya. Kalau duduk belum juga hilang, berbaring. Ya. Nah, ibu-ibu mengkurep, ya. Berbaring. Atau kalau masih lagi, hendaklah apa dengan apa? Berwudu, ya. Karena ya kemarahan itu panas sifatnya, bisa didinginkan dengan air wudu. Nah, inilah beberapa tips yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW, ringkasannya tentang bagaimana mengendalikan amarah. Tapi hal yang penting adalah bagaimana kita berupaya berakhlak dengan akhlak yang termasuk penghuni surga ini. Ya, apalagi kalau ini menjadi unggulan amal kita, maka menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pun begitu terakhir yang boleh saya sampaikan, bukan berarti tidak boleh marah sama sekali. Rasulullah itu kalau soal disakiti dirinya, disakiti pribadinya, beliau
tidak marah. Tetapi kalau sudah agama Allah yang dilecehkan, maka beliau itu marah. Ya. Fayang takimulillah, beliau marahnya karena Allah. Nah saniki sok kuwalik. Kalau agama Allah dilecehkan, nabinya diejek, kuwi apa kalimatnya? Sing sabar, ya. Tahan amarah, ya. Padahal kudune pas ngono kuwi nesu. Ning nek malah apa? Perkara biaya-biaya, perkara dunya, perkara wah kudu nesu, ya. Sabar ada batasnya, ujug-ujug ngono, Pak. Ya. Nah, makanya jangan kebalik-balik, ya. Rasulullah marah, tapi marahnya karena Allah. Dari efek kemarahannya sampai sekarang, kenapa orang Yahudi tidak bisa tinggal di Madinah? Itu ketika terjadi, itu kan suatu kali terjadi di pasar, seorang muslimah dia menyepuhkan emas, lalu dikerjain sama tukang sepuh emas tadi, di mana bajunya itu diikat di alatnya itu dengan diam-diam, sehingga ketika dia berdiri itu sobek sehingga dia terbuka auratnya. Ketika terbuka auratnya, maka tertawalah riang ini yang tukang sepuhnya tadi, diiringi tertawanya orang-orang Yahudi di sekitarnya, ya. Karena apa? Melihat bagaimana betapa malunya muslimah tadi. Begitu melihat hal ini, ada seorang muslim kemudian membunuh tukang sepuh tadi, yang kemudian muslim ini kemudian juga dia dibunuh juga. Maka ketika itu Rasulullah marah, ya. Sampai Bani Qainuqa Yahudi itu dikepung selama 3 hari, yang kemudian berakhir dengan pengusiran mereka, ya. Tidak boleh ada satupun dari mereka yang tinggal di Madinah, ya. Sampai hari ini, Pak. Nah, itu marahnya karena Allah, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh marah, karena marah sekali lagi itu sesuatu yang tabi'i, ya, sesuatu yang memang tabiat manusia, tapi kita harus tahu kapan boleh kita lampiaskan dan kapan seharusnya memang kita tahan. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada pertanyaan kami silakan. Ini